Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah rumah tangga di rumah masing-masing. Jemaat diundang berdiri. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, untuk kita saling melayani. Kita sambut kehadiran Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 10 bait pertama, 2, dan 3. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaanmu di sepanjang hidup kami, sehingga kami umat-Mu boleh beribadah dalam keluarga di rumah kami masing-masing. Karena dalam situasi pandemi virus COVID-19, Tuhan Yesus, tolong setiap ahli medis, para dokter, perawat yang bekerja siang dan malam dalam menangani dan merawat dan mengobati para penderita COVID-19, sehingga mereka boleh mendapat kesehatan dan kekuatan yang prima, dan berikan juga kesembuhan bagi setiap penderita COVID-19 untuk mempunyai imunitas tubuh yang baik. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus memenuhi setiap rumah dan memberkati setiap jiwa yang ada, dan memampukan kami umat-Mu senantiasa melakukan yang terbaik dalam iman kami kepada Tuhan. Dan berkati setiap ibadah yang kami lakukan saat ini. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami yang kami lakukan saat ini dari awal dan berakhir dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan, seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan.
Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudaraku jemaat, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, di malam hari ini Tuhan, kembali kami menyampaikan syukur di hadapan Engkau, karena begitu besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami, sebagai umat-umat yang Engkau kasihi. Dalam ibadah ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan menuntun kami semua, agar melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, firman-Mu boleh menjadi daging dalam kehidupan kami, dan ajarlah dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terpujilah Engkau ya Allah kami, yang adalah firman hidup itu sendiri. Kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat, mari berdiri, kita mendengar firman Tuhan yang terdapat pada Ibrani 12, dibaca mulai ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, sebab itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemaskan banyak orang. Janganlah ada yang jadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam setiap hidup sehari. Terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Bacaan Alkitab yang kita sudah baca secara bersama-sama, yaitu dalam Ibrani 12. Dibaca mulai ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Oleh Sinode memberikan tema Jangan Sampai Gagal. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang hidup membutuhkan nasihat. Seperti contoh, dalam kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai seorang anak, orang tua selalu memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. Hal ini dimaksudkan agar para anak-anak dapat memahami sepenuhnya tentang sebuah nasihat yang mereka peroleh dari orang tua. Dan tentunya setiap nasihat yang mereka dengar, setiap nasihat yang mereka terima, itu semua mempunyai tujuan agar supaya dalam kehidupan anak-anak atau arah tujuan hidup mereka selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen yang saat ini telah mengaku sebagai pengikut Kristus. Dalam hidup sebagai orang Kristen, maka tentunya firman Allah adalah merupakan bagian dan dasar dari hidup kita. Di situ dalam firman Allah kita boleh memperoleh dan memiliki nasihat-nasihat sesuai dengan isi firman-Nya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu di dalam firman inilah kita dapat mengetahui, dan di dalam firman inilah kita dapat memahami tentang sifat-sifat yang benar, tentang kebenaran Allah, Allah yang sesungguhnya, sehingga kita dapat berjalan bersama dalam kebenaran di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika dasar firman Allah itu kuat dalam kehidupan kita, maka yang pasti dimanapun kita pergi dan berada, kita pasti tidak akan menjadi gagal. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, penulis surat Ibrani kepada orang-orang Ibrani ini menjadikan iman sebagai dasar penting dalam menjalani setiap kehidupan. Dan saudaraku yang kekasih, pada satu sisi surat ini juga ditulis untuk orang-orang yang sudah menerima Kristus. Dan di sisi lain, keteladanan iman dari orang-orang dalam perjanjian lama menjadi acuan penting bagi penulis kitab Ibrani ini. Namun demikian, dalam pasal yang menjadi bagian bacaan kita, nyata melalui pernyataan penulis dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dan ketiga. Jadi tampaknya penulis menggunakan pendekatan perjanjian lama dengan tetap dan berpusat pada Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Penulis ingin memberikan nasihat dan penguatan kepada orang-orang yang menerima suratnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan kita malam ini memberi kesan ada pergumulan yang telah dihadapi
oleh para pembaca surat ini, sehingga dengan sendirinya mendorong mereka untuk harus menunjukkan sikap sebagai pengikut Kristus. Ajakan untuk tetap mengedepankan damai dan hidup yang kudus memperlihatkan bahwa persoalan umat ini adalah tentang mempertahankan nilai serta keteladanan Kristus dalam hidup mereka bersama dengan yang lain. Sepertinya kalau kita melihat bahwa penerima surat ini, ketika surat ini ditulis, mereka telah mengalami situasi yang tidak mudah, yang biasa menimbulkan kebencian dan sikap hidup yang ada di dalam ayatnya yang ke-15 disebut dengan tumbuh akar pahit yang bisa menjadi penyebab kerusuhan. Sikap-sikap semacam ini menurut penulis surat Ibrani hanya akan berdampak pada hilangnya kesempatan seseorang untuk mendapatkan apa yang diberikan kepada mereka. Di dalam ayatnya yang ke-12 dimulai dengan nasihat untuk menguatkan tangan yang lemah dan mulut yang goyah. Saudaraku yang kekasih, teks ini memiliki kemiripan dengan Yesaya 35 ayat 3. Dan di dalam Yesaya konteksnya adalah penguatan terhadap orang-orang di pembuangan yang kehilangan harapan saat itu. Mereka merasa hidupnya hanya sebagai orang buangan atau bangsa yang tertindas. Namun demikian, Yesaya tampil untuk mengingatkan dan menguatkan tangan yang lemah dan kaki yang goyah, karena Tuhan pasti akan menolong mereka sekalipun mereka sedang berada di dalam pembuangan. Dan disitulah Allah selalu menunjukkan kasih setia kepada umatnya, sekalipun kehidupan umatnya mereka telah melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah, sehingga dengan sendirinya ketika hukuman Allah ditimpakan kepada umat ini. Namun saudaraku yang kekasih, di balik itu Allah tetap mengasihi umat-umat mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu, jika kita melihat di dalam pembacaan yang kita sudah baca secara bersama-sama, jika kita hubungkan dengan ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-1, maka nasihat agar menguatkan tangan yang lemah dan kaki yang goyah menjadi bagian dari kesiapan untuk ambil bagian dalam perlombaan iman serta kesiapan dalam menghadapi tantangan. Karena hanya mereka yang memiliki tangan dan kaki yang kuat, yang dapat berlomba dengan baik, sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-11. Sedangkan di dalam ayatnya yang ke-13, yang merupakan dorongan untuk menerima kondisi yang ada, tetapi tidak berarti lalu tidak ada usaha apa-apa. Kalau kakinya pincang, maka yang harus dilakukan adalah berjalan pada jalan yang lurus, supaya kaki tidak terkilir dan malah bisa sembuh. Dalam pembacaan ini Alkitab bahasa Indonesia masa kini lebih menolong pembaca untuk memahami maksud dari ayatnya yang ke-13 ini. Menarik bahwa usaha atau cara ini menjadi upaya penyembuhan diri. Jadi saudaraku, di dalam ayatnya yang ke-13 tidak menganjurkan orang untuk pasrah menerima nasibnya,
tetapi menyadari kondisi yang ada. Setelah itu, ia akan melakukan tindakan dan usaha yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi orang bukan semata-mata menerima kondisi dirinya sebagai sebuah keadaan yang tidak dapat diubah. Dengan usaha dan cara yang benar, kondisi ini dapat juga diperbaiki, bahkan menjadi sembuh. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-14 menekankan upaya menghadirkan damai sejahtera sebagai tindakan yang tidak boleh dibatasi untuk orang-orang tertentu saja, tetapi perbuatan yang terbuka yang merangkul siapa saja. Kata yang diterjemahkan dengan semua orang bahkan bisa juga meliputi yang lain atau di luar manusia yang bernafas. Di samping berusaha hidup damai dengan semua, orang percaya juga diminta untuk berusaha hidup kudus. Hidup kudus ini di sini sering mempertentangkan dengan perbuatan menurut hawa nafsu. Di dalam ayatnya yang ke-16, namun demikian dalam surat kepada orang-orang Ibrani ini, hidup kudus dipahami sebagai salah satu prasyarat untuk bisa dapat melihat Allah sendiri. Sehingga penulis surat ini memberikan dua arah perilaku bagi orang yang percaya yang harus ditunjukkan dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia dan masanya saat itu. Arah yang pertama bersifat horizontal, yaitu cara hidup yang berhubungan dengan sesama. Di sini hidup damai menjadi model. Sedangkan arah yang kedua bersifat vertikal, yaitu dalam hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Saudaraku yang kekasih, di sini hidup kudus dapat dikatakan bahwa syarat untuk bisa melihat Tuhan bukan hanya hidup kudus, tetapi juga damai dengan setiap orang yang hidup bersama dengan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-15 yang memberikan penegasan bahwa janganlah seorang pun menjauhkan diri dari kasih Tuhan, lingkungan kebaikan hati Tuhan. Kita diperhatikan di sini memiliki akar kata yang sama dengan epsikopos, atau yang bertugas melakukan pengawasan. Jadi pesan ini memberi kesan setiap orang harus saling memperhatikan dan menjaga satu dengan yang lain agar tidak menjauh dari kasih karunia Tuhan. Jadi orang tidak hanya sibuk dengan kepentingan diri sendiri, berusaha untuk hidup damai dan kudus, tetapi juga harus memperhatikan dan mengingatkan, memperingatkan kepada setiap orang atau sesama kita yang percaya kepada Kristus. Kalaupun dihubungkan, maka harus ada orang yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan dengan tujuan menolong sesama saudara seiman agar mereka tidak keluar dari lingkungan kasih karunia Tuhan. Di sini tugas kita semua sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, adalah bukan untuk menghakimi sesama orang percaya, melainkan menolongnya agar tetap berada dalam lingkungan kebaikan hati Tuhan sendiri. Inilah tindakan mencegah seseorang menjadi penyebab atau pembuat masalah yang merusak kehidupan persekutuan tersebut. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-16 atau ayatnya yang terakhir memberi kesan kepada kita
di dalam ibadah ini dan memberi peringatan juga agar orang tidak menunjukkan hidup yang bertentangan dengan kekudusan sesuai dengan ada di ayatnya yang ke-14. Orang percaya diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang tak bermoral atau melakukan hal yang bukan sepatutnya dilakukan. Saudaraku jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, di dalam ibadah keluarga, yaitu di dalam Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16, memberikan pesan penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Maka di dalam setiap kita menjalankan kehidupan ini, marilah kita selalu mengutamakan damai di dalam kehidupan ini. Karena jika kita selalu berjalan bersama Kristus dengan membawa damai dalam kehidupan kita, maka yang pasti Kristus akan selalu beserta bersama dengan kehidupan kita. Dan Kristus selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita pergi dan berada. Sama seperti dengan penerima surat ini ketika penulis mengalamatkan surat ini kepada orang-orang Ibrani. Bahwa ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan yang begitu berat, tantangan iman yang begitu berat, namun mereka selalu mengandalkan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kehidupan mereka. Sekalipun secara iman mereka ditindas, tetapi mereka yakin dan mereka percaya bahwa hidup bersama Tuhan ada pengharapan untuk mereka, yaitu kemenangan iman. Begitu juga dengan kehidupan kita setiap saat. Kita hidup dengan berbagai tantangan yang selalu diperhadapkan di dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Tetapi jika kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka seberat apapun tantangan itu, pasti kita bisa kalahkan dengan iman percaya kita, dengan pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang selalu mengasihi kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sesungguhnya Bapa, malam ini ada rasa syukur yang kami sampaikan di hadapan Engkau sebagai umat-umat yang Engkau kasihi, sebagai umat-umat yang Engkau telah tebus. Kami boleh melaksanakan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Dan di dalam ibadah ini Bapa, kami telah membaca dan menyampaikan firman-Mu di dalam Ibrani 12, dibaca mulai ayatnya yang ke-12 sampai ke-16. Maka kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya di dalam perjalanan kehidupan kami selalu taat dan setia kepadamu. Sekalipun dalam kehidupan kami banyak diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam Engkau pasti ada pengharapan-pengharapan. Dan kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, melalui pengharapan iman kami kepadamu, Engkau selalu mengasihi dan Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau selalu melindungi dan menolong kehidupan kami. Sehingga kami patut mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami kembalikan kepadamu segala berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami, berkat kekuatan, berkat kesehatan yang sampai saat ini kami boleh miliki. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya firman yang sudah kami dengar bersama-sama, kiranya itu boleh menjadi dasar kehidupan kami. Mampukan kami dalam setiap kehidupan kami Bapa, untuk selalu mengandalkan Engkau. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam doa ini kami berdoa kepadamu, kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh, bagi jemaat kami yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Secara khusus kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kepada Ibu Eli dan Ibu Diaken Sri Suparmi, yang saat ini sedang dan sementara menjalani perawatan di Rumah Sakit Dirgahayu. Bapa, kami memohon, biarlah melalui zaman kasih-Mu ya Bapa, Engkau kiranya melawat mereka di saat mereka menjalani perawatan di rumah sakit. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, pada para dokter, para medis yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas perawatan kepada kedua saudari kami ini. Biarlah Tuhan kiranya mengaruniakan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Dan di dalam mereka menjalani perawatan di rumah sakit, kiranya mereka boleh memperoleh kesembuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa setiap kesembuhan yang kami peroleh, itu adalah karena kasih karunia yang Engkau selalu berikan bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Obat-obatan dan makanan yang mereka butuhkan, kiranya itu selalu memberi kekuatan dalam tubuh mereka Bapa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepadamu, pada saudara-saudara kami, jemaat kami yang sedang dan sementara menjalani perawatan di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati mereka semua, agar melalui berkat-Mu Bapa, mereka boleh memperoleh kesembuhan sesuai dengan yang mereka harapkan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang selalu mengasihi kehidupan kami.
Kami berdoa kepadamu ya Bapa, kepada saudara-saudara kami, jemaat kami yang pada saat ini, yang bersuka cita karena memperoleh berkat Tuhan, bersuka cita karena sukses dalam setiap usaha mereka, bersuka cita karena merayakan hari ulang tahun pernikahan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala sukacita mereka yang mereka rasakan pada saat ini. Sehingga melalui kasih-Mu Bapa mereka mengucap syukur kepadamu. Karena mereka yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah kami yang selalu menyertai kehidupan kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa kepadamu ya Bapa, dalam persekutuan kami sebagai satu persekutuan Jemaat Marturia Lojanan, kami berdoa kepada para pelayan-pelayan-Mu yang ada di Jemaat Marturia Lojanan ini, kepada para presbiter, para diaken, para pengurus pelkat, panitia-panitia, bahkan komisi-komisi yang ada. Bapa, kami memohon Engkau kiranya menyertai kami di dalam kami menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab panggilan pelayanan kami di tengah-tengah Jemaat Marturia Lojanan ini. Berkati kekuatan dan kesehatan bagi kami Bapa, agar melalui berkat-berkat-Mu itu kami boleh dimampukan untuk melaksanakan dan menjalankan pelayanan ini sesuai dengan kehendak dan kasih Tuhan itu sendiri. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa kepadamu, pada pemerintah negara dan bangsa kami, baik mereka yang ada di tingkat pusat maupun mereka yang berada di tingkat yang paling rendah. Tuhan, Engkau kiranya menyertai mereka, di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin-pemimpin kami. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, seringkali kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon Engkau kiranya mengampuni kami dan menguatkan kami, karena kami yakin dan percaya melalui pengampunan-Mu dalam merupakan satu pengharapan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini milik-Nya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Sambil kita memberi persembahan, kita kidungkan Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1 dan 2.
Jemaat Tuhan, persembahan ini kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber berkat dan karunia, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati dan berguna dalam setiap pelayanan yang ada dalam jemaat, dan berkati setiap orang yang sudah memberikan persembahan dalam ibadah ini, dan berkati bagi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan, sehingga menjadi orang yang takut akan Tuhan dan boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat, sumber kekuatan kita hanya pada Allah, Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mari kita berdiri dan menyanyi Kidung Jemaat nomor 402, bait pertama dan baitnya yang kedua, Kuperlukan Juru Selamat. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera, kasih Allah melalui persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya.